alhamdulillah masih di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Wah, ini kalau kita lihat ini Teh ya, semakin banyak ini yang mau bertanya karena temanya sangat istimewa ini. Iya, tadi hampir mau berantem, tarik-tarikan jilbab, saya larang. Jangan, Bu. Gitu. Jangan berantem dong, ya kan? Sekarang Ini siapa udah yang mau bertanya nih ke Ustaz Solmed. Oke, ada silakan. dari Siapa yang Ibu mau bertanya? Siti. Ibu. Mana tadi? Ada Ibu Siti. Oh, Ibu. Nama Ibu Siti, panjangnya silakan. Manchester City. Bukan ya? Bukan. Ibu Siti. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Maisaro dari Majlis Ta'lim Al-Kamilah Tapos. Saya akan bertanya Pak Ustadz, apa hukumnya jika mengambil uang suami di dompet tanpa sepengetahuan suami sendiri, tapi uang itu dipergunakan untuk suami juga, untuk anak-anak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bu Siti. Aduh, Bu Siti. Silakan, Ustaz. Dijawab takut ketagihan, nggak dijawab ini pertanyaan. Iya. Uang suami itu pada prinsipnya adalah uang suami. Uang istri adalah uang istri. Ingat baik-baik, kecuali yang menjadi hak bagi istrinya. Paham? Jangan main ambil aja. Main bongkar isi dompet, bongkar ATM, bongkar celana. Suami lagi mandi, dibongkar isi dompetnya. Duit lu, duit gua. Hei, siapa yang bilang? Duit dia ya, duit dia. Kecuali yang menjadi hak bagi istrinya. Apa hak istri? Nafkah dari suaminya. Satu waktu, nah ini ada kisah nih. Ada seorang wanita namanya Hindun binti Utbah ngadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa suaminya yaitu Abu Sofyan termasuk suami yang pelit. Suami yang pelit. Tolong digaris bawahi. Suami yang pelit. Lalu ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, Abu Sofyan itu termasuk suami yang pelit, bahkan dalam urusan nafkah. Akhirnya diam-diam, ngumpet-ngumpet, saya ambil duit dari dompetnya buat belanjain nafkah saya dan nafkah anak-anak saya. Bagaimana hukumnya ya Rasulullah? Rasulullah jawab, ambil aja. Tak dulu. Bahagia banget. Ini dengerin ngambil aja bahagia banget. Bu, ntar dulu Bu. belum Sabar, selesai, Bu, ada sabar. ujungnya. Ambil saja dengan cara yang ma'ruf dan secukupnya. Bu, cukup beli tempe, jangan beli steak. Cukupnya cuman beli ayam, jangan beli sapi ame kandang-kandangnya. Cukupnya beli bebek, jangan tambahin nama motor-motornya. Nanti suaminya takut beli tambang, nyari plafon, dia ikat nggak kuat lagi punya bini begini. Ingat, dengan cara ma'ruf dan secukupnya. Kalau suaminya pelit. Kalau suaminya udah baik ya jangan. Mau ngapain nyolong? Wong minta aja dikasih. Ini istri saya. Wow. Maaf ya. Maaf. Gimana? Kalau udah jalan ke mall apa yang dia tunjuk silakan tunjuk. Nggak apa-apa. Nggak dibeliin. Nunjuk doang apa gimana nih? Ditunjuk doang. Tunjuk doang. Oh, kirain. Kate tunjuk doang. Doang. Ya. Abis itu kita ditarik lagi tangannya. Disuruh nunjuk aja udah bahagia Ustaz. Udah bahagia. Romantis. Tunjuk apa yang kamu mau. Aduh seneng banget. Dibeliin enggak. Cuman tunjuk yang kamu mau. Nah, ingat ya Bu, catatannya kalau tidak dinafkahi, suaminya pelit, boleh dengan cara ma'ruf dan secukupnya. Istri saya nonton ya. Kalau Ya jadi kalau misalnya kita sebagai suami istri, mungkin kalau bahasanya nggak boleh nyolong, kayaknya itu kasar banget ya.
Kan juga pada saat kita ngambil secukupnya. Tadi orang pengen beli minyak, dikasih duit 1.000 mana cukup. Ya kita ambil dulu. Orang di dalam kamar mandi, masa kita teriak? Kagak boleh teriak, ternyata tetangga dengar. Jadi emang kita serba salah. Selanjutnya ini Ya, Teh, ada silakan, yang Teh. mau bertanya sama Umi Lulung. Ini ada Bapak Abdul Kholik. Silakan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Khalik dari Majelis Talim Az-Zikra. Mau bertanya Umi, bagaimana menghadapi seorang istri yang suka belanja online, lalu dengan hidup boros untuk memberitahunya bagaimana tapi tidak menyakiti hatinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak ya. Jadi kalau kita ngomongin perempuan itu ibarat katanya kan tulang rusuk. Kalau kita namanya nasihatin, tadi dia kesel dia bengkok. Kalau kita kagak nasihatin ngelunjak. Bahkan kalau kita kerasin dia patah begitu ya. Gimana caranya nih? Tuh orang tetangga saya nih, Kak Dude, Pak Ustadz, soleha banget bininya. Di kamar aja nggak pernah belanja. Dia nggak tahu belanja online. Dikit-dikit paket gitu ya. Ternyata, nah, bagaimana ngasih tahu seperti ini? Kalau kita ngasih tahu dengan Al-Quran, kadang-kadang ya, aku juga tahu. Ya kan, indal mubazirin akanu ihwana syayatin gitu kan ya. Bahwasanya namanya mubazir adalah saudaranya setan. Emangnya saya saudaranya setan? Tadi gitu lagi ya. Nah, jadi gimana cara kita ngasih tahu atau kita istilah bahasanya ngasih informasi sama istri kita biar dia nggak tersinggung atau dia sakit hati. Yang pertama, udah pasti doa deh. Karena apa? Bapak sih kebanyakan duit. Jadi saat dia online bapak bayarin, ini bapak juga yang salah. Kenapa jadi bapak yang salah? Karena perempuan selalu benar ya. Jadi yang pertama doain dalam surat Al-Furqan ayat 74, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan kami serta anak cucu kami menjadi penyedap pandangan mata kami, penyejuk juga hati kami. Jadi belanja kayak gitu kita jadi kagak sedep ya mata kita ya. Belanja mulu, mending kalau dipakai. Kalau ternyata itu mubazir. Yang kedua, boleh kita mungkin boros dalam sedekah. Bilang gitu. Jadi boleh deh beli belanja mungkin online, tapi untuk apa? Untuk sedekah bukan misalnya. Jadi doakan dia menjadi penyejuk pandangan mata. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang bertakwa. Jadi kalau dia lagi belanja atau lagi mesen atau dia lagi megang HP, Bapak liatin. Bapak juga sih yang ngasih HP juga sama dia. Ya udah dia juga belanja deh kan. Nah, yang kedua, kalau emang kita mampu bayarin. Kalau emang kita mampu. Karena apa? Don't rich people difficult. Jangan kayak orang susah. Kalau kita mampu. Tapi kalau kita nggak mampu, kan tadi dibilang mak guru kita jangan pelit. Cuman online bahasanya 15.000, ya kan? Tapi kalau sampai online nauzubillah min zalik, maaf ya, yang seram-seram lah gitu, saya nggak mau ngomong, itu baru kita tegas. Kenapa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Takutnya kebiasaan, satu mubazir, dua senang utang misalnya, tiga jadi nggak kepake. Nah, uzubillah, dipakai itu semuanya sama syaiton rojim. Ngapain beli baju buat setan? Mendingan beli baju buat anak yatim, ibarat Betul kata sekali, begitu. Umi, ya. Jadi Kira-kira begitu ibu-ibu. Bapak, mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Masya Allah. Ini sekarang ada satu yang mau tanya lagi nih Teh. Ada lagi? Ada yang mau Siapa bertanya lagi, lagi. Silakan ibu-ibu yang mana yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Kunita dari Majelis Taklim Fastabiqul Khairat Pemalang. Yang mau saya tanyakan ya Mi, bagaimana cara menjaga sikap kita supaya rumah tangga kita tetap sakinah wa mawadah dan warohmah, tetapi dalam keadaan kekurangan. Itu aja Ibu pertanyaannya. Iya. Ibu Dalam kekurangan. bahagia apa gimana? Saya nggak bisa kan ada Bahagia. masker. Saya bahagia sekali. Masya Allah. Pertanyaannya bagus banget nih Umi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bahagia dalam kekurangan. Ku tak akan bersuara Wah. walau diriku kekurangan. Ya, berarti udah tahu umur gue berapa ya. Jadi bagaimana cara kita menjaga keutuhan rumah tangga biar sakinah mawaddah rahmah walaupun dalam keadaan kekurangan. Tuh 2 3. Kekurangan. Kata siapa kurang?
Mata ada 2, kuping ada 2, hidung ada, mulut ada, kurang dari mana? Oh iya, kita ngomel ya. Jadi kalau ngomongin kekurangan, semua akan berasa kekurangan kalau kita selalu melihat ke atas. Saya kalau ngeliat ke atas di, misalnya ke rumahnya Pak Ustadz Solmed yang di Gang Musyawarah, saya kekurangan. Rumah beliau gede, rumah gue kecil. Kekurangan saya. Gang senggol. Jadi gimana cara? Yang pertama, jangan pernah ngeliat ke atas dalam masalah dunia. Lihatlah dalam masalah ibadah. Kalau ibadah, saya ngeliat guru kita, Masya Allah, udah umroh berapa kali, ngaji berapa kali hatam. Kayak tadi adek Filza, kecil-kecil udah yang namanya hatam Quran, bahkan hafal Quran. Jadi kalau untuk masalah duniawi, jangan pernah lihat ke atas, yang pertama. Yang kedua, kalau kita kekurangan atau suami kita kekurangan, di luar sana masih banyak yang kurang. Kalau kata surat An-Nisa 19 ya kan, fa in karihtumuhunna, kalau kamu benci sama sesuatu dari pasangan kamu, kurang duitnya, kurang ininya, kurang wangi, kurang begini, kurang begitu, maka kamu pun juga punya kekurangan. Jadi ketika ada kekurangan dalam pasangan kita, asa ayajalallah khairan katsira. Di balik kekurangan itu ada banyak kebaikan-kebaikan. Suami saya pendiam, bagus. Coba kalau dua-duanya cerewet, repot itu rumah. Ya kan? Jadi kekurangan ada kelebihan yang banyak, insya Allah. Yang ketiga, tapi jujur ya Mi, iya gimana? Ini bicara soal kekurangan ya. Asik. Istri saya tuh paling suka dengan kekurangan saya. Wah, cakep. Dan dia paling bahagia. Apa tuh? Iya dong. Kekurangan saya yang paling dia suka adalah takut sama dia, nggak berani sama dia, terlalu tunduk sama dia. Apa yang dia minta selalu dikasih ke dia. Asik. Itu kekurangan saya. Dan dia paling bahagia dengan kekurangan itu. Curhat banget sih. Curhat banget sih. Pak Ustadz kalau ngomong suka bener ya, Pak Ustadz. Iya. Lanjut Mi. Gitu. Ya jadi kira-kira begitu ya Bunda ya sayangnya. Jadi bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Yang kedua, An-Nisa ayat 32, wala tatamannau bima fadallah ala ba'dhum ala ba'din. Mohon izin kalau salah. Jadi yang namanya kita ngeliat orang lain, jangan pernah iri hati dengan apa yang orang punya. Dia punya, kita nggak punya. Tapi ada juga yang kita punya, dia nggak punya. Seperti itu. Jadi jangan iri, dengki, jangan iri, kira-kira gitu. Mohon maaf. Intinya bersyukur ya Umi ya. Bersyukur. Walaupun That's right. makan nasi lauknya ngelamun. Lauknya ngalamun. Karena ada sih orang yang Pernah coba tuh ya, ngelamunin begitu. ayam gitu. Makan nasi itu enak kalau lapar. Kalau kenyang biar kate masakan dari mana kagak doyan. Kalau lapar biar kate nasi sama garam. Enak. Enak, nikmat, Masya Allah. Baik teman-teman hati semua, Masya Allah. Hari ini pembahasan kita menarik sekali. Dan saya yakin ini masih banyak nih yang ingin bertanya lagi nih Teh ya. Itu kalau mau bertanya bisa langsung kemana Teh? Bisa langsung ke Instagram kita di @dikalamhati. Di Kalam Hati. Tuh, bisa langsung di DM, di komentar juga boleh. Alhamdulillah teman hati semua. Hari ini kita sudah mendengarkan satu tema yang luar biasa dan membuat tadi diskusi kita, tausiah dari Ustadz juga dari Umi sangat menarik luar biasa, Masya Allah. Jadi bagaimana membahagiakan istri itu adalah juga kebahagiaan suami. Jadi mudah-mudahan tadi kata Pak Ustadz Solmed adalah kalau suaminya pelit itu boleh mengambil, tapi secukupnya, sesuai kebutuhan. Tapi insya Allah di sini kayaknya nggak ada yang pelit-pelit nih Ustadz ya. Kemudian istri-istri di sini juga Masya Allah, ini kayaknya soleha semua Masya Allah. Terutama istrinya Pak Ustadz ini ya. Tadi kan udah dibilang tuh banyak takutnya ya Ustadz. Masya Allah. Baik teman hati semua, kita harus pamit karena waktu juga yang membatasi kita. Insya Allah kita bertemu lagi di episode berikutnya dari Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Terima kasih saya ucapkan buat teman hati semua. Ibu-ibu terima kasih banyak. Bapak-bapak terima kasih banyak ya Pak ya. Dan juga teman hati yang ada di rumah, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Ustadz, Umi terima kasih. Dan juga bintang tamu kita Mbak April, terima kasih ya. Mas Ate juga terima kasih banyak. Insya Allah kita ketemu lagi. Dan sekarang kita akan mendengarkan pembacaan doa dari Ustadz Solmed. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah yang membolak-balikan hati, pautkan hati kami kepada pasangan kami, cinta dan kasih sayang, kelembutan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang memberikan cinta dan kasih sayang, jadikan rumah tangga kami bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ya Allah yang memberikan takdir terbaik kepada setiap makhluk dan hamba-hambanya, jadikan
kebersamaan kami di dunia menjadi kebersamaan kami kelak di akhirat. Duduk bersama baginda Nabi di dalam surgamu yang indah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha baik, karuniakan kepada kami rezeki yang halal, yang berkah, yang luas, yang banyak, yang berguna manfaat bagi diri kami, keluarga kami, bangsa, agama, dan negara. Kepada Engkau kami meminta dan memohon, istajib doa'ana ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. دعوني دعوني أنادي الحبيب